Shalom. Di sini saya akan mengunjungi salah satu jemaat yang ada di GPPS Sawahan. Shalom Bu Indah. Salam. Iya. Habis ngapain ini Bu? Habis mandi. Oh. Saya ganggu atau enggak ini? Oh enggak. Ya. Gimana kabarnya Bu? Baik. Saya nyari rumahnya Bu Indah ini tadi muter-muter, kurang tahu. Saya kan 2 kali ke sini, yang pertama sama Cik Kris. Nah, sebelum saya ke sini tadi ke rumahnya Butin. Ternyata deket rumahnya ya. Iya. Nah, ini saya di sini dari tim doa GPPS Sawahan ingin mengunjungi jemaat-jemaatnya untuk selalu memuliakan nama Tuhan walaupun masih ada dan berada di rumah gitu. Nah. Mari masuk Bu. Oh iya Bu. Selamat sore Bu Indah. Sore. Mohon maaf Bu sebelumnya, dari tadi saya datang di sini saya mengambil beberapa gambar dan video karena untuk salah satu tugas akhir SMK untuk ujian praktek sekolah Bu. Tidak apa-apa ya Bu. Apa? Gimana kabar keluarganya Bu? Baik-baik. Bapak sama Ibu sudah nggak ada. Tapi kita itu harus selalu tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Bu, dan selalu sering ke gereja lagi. Ya. Jemaat GPPS Sawahan masih menunggu Ibu loh di sana. Oh iya. Sering-sering ke gereja ya Bu. Ya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dikuduskan namamu. Bapa, jiwa kami berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu melimpah setiap hari, bahkan setiap detiknya kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin memuji walaupun kami tidak datang ke gereja. Kami mohon ampun Bapa, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa Tuhan Yesus, bimbinglah dan sertai kami yang sebentar lagi akan membaca sedikit dari firman-Mu. Biarlah dapat berguna dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum kita membaca dari firman Tuhan, mari kita pujikan Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak
sungguh baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Sekali lagi serukan, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Sekali lagi serukan, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Puji Tuhan ya Bu. Tuhan Yesus itu amat baik buat kita. Amin. Amin. Mari kita buka Mazmur 27 ayat 1-14. Sudah ya Bu, ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya, aman dalam perlindungan Allah. Beginilah firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Di sini Mazmur 27 ini sudah jelas ya Bu, aman dan perlindungan Allah. Sudah dijelaskan. Tuhan itu terang dan keselamatan bagi semua orang. Kita orang-orang percaya ini selalu teguh dan berpegang pada pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Amin ya Bu. Amin. Kita mungkin lagi menghadapi pergumulan atau persoalan yang sulit dalam hidup kita. Jangan melupakan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Di ayat ini dijelaskan, ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Jadi kita nggak perlu membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi kita membalas dengan kebaikan dan kasih. Apapun yang mereka lakukan sama kita, baik itu kejahatan yang membuat hati kita sakit hati dan kecewa, kita harus tetap memberikan kasih kita, karena kita adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan selalu mengasihi anak-anaknya. Amin. Kita di sini diutus Tuhan dalam sebuah misi, yaitu untuk selalu menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Dan kita sampai akhir hayat kita di sini juga disebutkan pada ayat keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi sudah jelas kita di sini di dunia ini hidup hanya sekali. Kita menemukan misi untuk memuji, memuliakan dan mempersembahkan hidup kita di dalam Tuhan seumur hidup kita. Dan kita selalu mendapatkan kasih, kemurahan, anugerah, mukjizat dari Tuhan buat kita, karena Tuhan itu besar buat kita. Baik. Ya, Tuhan itu baik banget buat kita. Walaupun kita dalam kesulitan itu, kita tidak ada yang menolong, tapi Tuhan tetap menolong kita. Karena di sini telah dijelaskan di ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Tuhan itu pertolongan buat kita. Tuhan itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan itu nggak akan membuang kita walaupun kita jatuh berkali-kali ke dalam dosa. Puji Tuhan ya Bu. Tuhan mengingatkan. Iya. Dan yang terakhir, ayatnya ini bagus buat kita semua. Walaupun kita selalu mengandalkan Tuhan, kita harus memegang teguh firman Tuhan dan harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu selalu mengetuk pintu hati kita, selalu mencari kita. Gimana bisa kalau kita nggak membuka hati kita? Kan Tuhan selalu mengetuk. Nah, kita tuh harus membuka hati kita. Kita tuh harus selalu terbuka, menceritakan apapun masalah,
cerita hari ini kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang lebih tahu dari semuanya. Di ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Di situ kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita hingga kita kembali kepadanya, yaitu di surga, ditempatkan di surga. Kita harus selalu menguatkan dan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang sangat baik dan sangat indah banget buat kita ya Bu. Dan itu akan bisa menguatkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yehova, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ini. Kami mengerti apa arti dan makna Engkau dalam hidup kami Bapa. Dan kami mengerti apa yang menjadi tujuan dalam hidup kami, hingga Engkau akan memanggil kami di dalam kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga Bu Indah. Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau selalu limpahkan dalam kasih-Mu Bapa. Berikan mujizat-mujizat-Mu yang tak terduga dalam hidup keluarga Ibu Indah ini. Engkau berkati, Engkau kasihi, berkat-Mu dalam bentuk apapun, secara materi, secara kesehatan, yang selalu melimpah-limpah. Berikanlah keluarga dari Bu Indah ini agar selalu tetap kuat, teguh, dan selalu berharap kepadamu Bapa, dan selalu memuji, memuliakan nama-Mu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat hari ini, yang lalu, esok, dan selama-lamanya. Kami mohon ampun Bapa. Biarlah kami selalu mengingat Engkau dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap perkataan kami. Kami selalu mengingat apa yang Engkau firmankan dan Engkau katakan kepada kami. Bapa, kami juga mohon bimbingan-Mu untuk selalu membimbing kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjalanan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru permohonan kami. Biarlah apa yang kami dapatkan dari firman-Mu ini dapat menjadi terang dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi terang dan garam dalam hidup sesama kami. Amin Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, amin. Mbak, diminum Mbak, minumnya. Oh iya Bu. Gimana Bu setelah membaca firman Tuhan ini? Ya, saya senang. Saya itu sudah tua, apa yang dicari kalau tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi ya itu kalau saya itu sering linung, sering itu, jadi saya itu kadang itu datang gereja dan kadang enggak. Makasih Mbak ya atas kunjungannya. Oh iya Bu, terima kasih juga atas persekutuan ini. Walaupun di rumah kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bu. Mari Bu. Ya, Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati.